Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi selanjutnya pada mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah adalah kerangka proposal. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka proposal. Jadi, biasanya proposal itu untuk kalian sebagai mahasiswa yang saya ketahui adalah ada 3 jenisnya. Yaitu yang pertama proposal tugas akhir, kemudian proposal PKM ini karena ada satu kegiatan berskala nasional yang cukup bergengsi, yaitu program kreativitas mahasiswa, yang sebenarnya nggak jauh beda dengan tugas akhir, hanya dipersempit dan dipersedikit modelnya ya. Dan proposal kegiatan. Untuk kegiatan apapun, mungkin nanti kalian ikut organisasi atau mau mengikuti apa yang butuh untuk membuat proposal. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang proposal tugas akhir. Proposal tugas akhir ini tergantung dari universitasnya sih sebenarnya, tapi pedomannya kan berbeda-beda setiap universitas, kadang setiap prodi pun akan berbeda. Tapi secara garis besar, proposal tugas akhir itu kalau kita mau membuatnya minimal ada beberapa hal berikut ini, makanya ini yang disebut sebagai kerangka. Kerangka itu adalah yang mendasari hal-hal yang harus ada di proposal tersebut. Nanti baru kamu akan kembangkan isinya dengan menuliskan ide-ide atau paragraf-paragraf gagasan kalian. Ya. Yang pertama pasti halaman judul, formatnya menyesuaikan, nanti kamu bisa cari format yang benar untuk tugas akhir yang kamu inginkan. Kemudian daftar isi. Ingat, nanti daftar isi kalian harus membuatnya otomatisasi ya, jangan sampai yang harus di spasi terus apa nggak sama pinggirnya nggak lurus, itu harus dicari cara buat mengotomatisasi daftar isi. Banyak di Google, nanti kita cari. Nanti dicari dan nanti akan coba Burin dibantu. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Kemudian di bab 1 ini harus ada unsur latar belakang, di mana latar belakang ini banyak yang menggunakan kutipan juga di sini. Karena kan apa yang mendasari kamu untuk menulis atau mengambil ide tersebut kan kadang nggak mungkin toh tiba-tiba datang dari langit, kan bisa jadi karena kamu membaca artikel atau membaca berita atau kamu dapat info dari mana. Nah, itu kan berarti ada kalimat atau gagasan orang lain di situ. Jadi ada kutipan di sini walaupun tidak sebanyak nanti di tinjauan pustaka. Kemudian rumusan masalah. Bentuknya pertanyaan. Umumnya bentuknya adalah pertanyaan. Kalau di proposal ya. Jadi pasti harus ada tanda tanyanya, jangan lupa. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus bersinambungan dengan rumusan masalah. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang kamu buat. Ya, jangan sampai rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitian cuma ada 1. Ya, itu kurang tepat ya. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bisa lebih kompleks sih. Kadang manfaatnya untuk peneliti, untuk umum, masyarakat, atau kampus, atau instansi yang kalian teliti, begitu, atau untuk penulis lain, seperti itulah ya. Jadi lebih umum ini. Kemudian bab 2 yang harus ada yaitu adalah tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 ini ada 3 unsur juga yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah review literatur, yang kedua batasan konseptual, yang ketiga kerangka teori atau hipotesis. Bedanya apa, Bu? Yang pertama, review literatur itu berarti kamu mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan kamu lakukan. Nah, tapi untuk memberikan penelitian sebelumnya, jangan terus kamu kasih list penelitian A, judulnya ini, tentang ini. Penelitian B, judulnya ini tentang itu. Penelitian C, judulnya itu. Ya kayak kamu cuman nulis ngopi paste aja dong, jangan. Review literatur, walaupun penelitian sebelumnya, gagasan mereka, hasil mereka, temuan mereka harus kamu susun dengan runtut dan nyambung ke tugas akhirmu, disambungkan. Kalau kamu cuma tulis si A menemukan A, si B menemukan B,
si C menemukan C. Terus apa hubungannya sama tugas akhirmu? Apa hubungannya sama topik penelitian kamu? Kalau nggak kamu hubungkan, ya itu jadinya sia-sia saja. Kamu cuma copy paste ngasih tahu informasi, tapi tidak mengemukakan gagasan kamu tentang penelitian tersebut. Ya, jadi ingat-ingat, review literatur penelitian sebelumnya yang relevan dan harus disambungkan dengan penelitian yang harus kamu teliti. Kemudian yang kedua, batasan konseptual. Nah, ini biasanya lebih ke konsep-konsep yang digunakan. Biasanya di sini sumbernya bisa jadi dari buku, karena kan dia konsepnya ya. Konsepnya itu harus kamu tuliskan secara lengkap di sini. Konsep-konsep tentang penelitian yang kamu gunakan. Kalau contohnya, kalau Bu Rindu karena di matematika umpamanya ya, karena Bu Rindu mau membahas tentang integral, topik integral. Berarti ya integral apa aja yang harus saya masukkan? Ya mungkin cara menyelesaikan integral, pakai integral apa namanya substitusi atau integralnya trigonometri, kamu masukkan dan dijelaskan secara rinci di sini konsepnya. Dibatasi tapi ya, hanya konsep yang digunakan untuk penelitian, jangan melebar ke mana-mana. Yang ketiga adalah kerangka teori atau hipotesis. Nah, di sini untuk yang ketiga ini kamu yang berperan penting karena nanti di sini hipotesis kamu sebagai peneliti akan tertulis atau tercantum di sini. Nah, hipotesis ini kamu juga bisa kembangkan dengan mencari temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Jadi bisa nyambung nih dari 1 sama 3. Ya, jadi setelah kamu cari tahu penelitian sebelumnya apa aja, mereka menemukan apa aja, kamu hipotesiskan. Kira-kira dengan adanya penelitian-penelitian itu, temuan itu, penelitian saya akan bagaimana ya kira-kira. Namanya hipotesis, berarti ya nggak apa-apa. Mau dibuktikan kan, nggak tahu benar atau salah gitu. Jadi nggak masalah. Jadi ini hipotesis dari penelitian kamu. Kemudian lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini ada 3 hal juga yang harus ada, yaitu metode penelitiannya, teknik pengumpulan data, teknik analisisnya. Untuk penelitian, biasanya kamu bisa cari, kamu tuh masuknya meneliti penelitian metodenya apa ya? Pakai eksperimen kah? Desain research, kamu rancang bangun, atau cuma membandingkan, atau gitu-gitu ya. Jadi kamu harus cari dulu kerangka metode penelitianmu, baru nanti kamu cek, namanya di eksperimen butuh apa aja sih untuk mengumpulkan data. Nah, keabsahannya apa aja sih gitu kan. Yang dibilang valid kalau eksperimen tuh gimana sih? Nah, itu ya baru kamu cari. Kalau kamu udah menentukan desain research, baru kamu cari desain research-nya itu apa. Jadi, kamu harus cari metodenya dulu A, B, C, dan kamu dalami metode tersebut. Untuk mencari teknik pengumpulan datanya, biasanya ini tentang instrumennya yang digunakan. Mau pakai kuesioner, mau pakai wawancara, mau pakai video, mau pakai model-model yang lain atau pakai studi pustaka, itu ada di sini. Teknik analisis data. Ini biasanya lebih ke kualitatif atau kuantitatifnya. Kalau kamu analisisnya karena metodenya tadi kualitatif, berarti mungkin analisisnya tinggal mendeskripsikan hasilmu. Tapi kalau kamu pakai kuantitatif, nanti berarti analisis datanya kamu pakai apa? Secara statistika dia pakai uji apa? Namanya uji T atau uji F atau chi-square. Lah itu kenapa? Nanti dijelaskan di sini. Untuk apa uji T-nya? Apa yang akan diuji di uji T? Itu dijelaskan semuanya di teknik analisis data. Kemudian daftar pustaka. Ini beda-beda. Ada yang apa style yang dibantu sama Mendeley Desktop, ada MLA, IEEE. Nanti kalau kalian nemu yang bentuknya cuman angka, kayak angka siku, ini kurung siku terus ada angka, itu biasanya beberapa artikel pakai gitu ya, pakai IEEE. Kemudian lampiran tuh biasanya instrumennya. Jika kamu sudah membuat proposal, kamu mikir saya mau pakai kuesioner, berarti nanti mungkin di lampirannya ini kuesionermu nanti kayak apa sih, kira-kira rencana kamu kayak apa. Baik, lanjut ke proposal PKM. Di proposal PKM ini
Tujuan dari PKM salah satunya adalah untuk azas disiplin kamu, taat aturan, enggak mahasiswa. Jadi kamu harus lihat pedomannya dengan sangat teliti. Nah, kalau mau saya rangkum, bahwa di proposal PKM kerangkanya aja adalah yang pertama halaman judul, nanti juga ada halaman pengesahan di sini nanti kamu bisa cek di pedomannya. Kemudian bab 1 yang pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan di proposal PKM itu berisi latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Di situ kalian harus paparkan fenomena nyata yang terjadi saat ini ya, mungkin yang lagi viral, penelitian sebelum-sebelumnya, atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya. Di sini, bab 1 pendahuluan, gunakan kutipan jika perlu untuk memperkuat gagasan Anda. Karena kalau kamu cuma ngomong terus nggak ada yang ngutip, kadang orang bilang, lah ini kata siapa? Gitu. Yakin, siapa yang bilang gini? Kalau yang bilang, saya Pak, saya penulisnya. Kan orang juga kadang, lah kamu siapa? Masih mahasiswa gitu-gitu ya. Nah, jadi kamu harus memperkuat gagasan itu dengan kutipan dari artikel mungkin, dari berita yang memang sudah dipaparkan oleh para ahli, biasanya seperti itu. Atau dari data-data mungkin dari Badan Meteorologi gitu-gitu ya, yang gitu-gitulah. Atau dari data statistik di web apa begitu. Nah, itu untuk memperkuat gagasan di latar belakang pendahuluan. Kemudian bab 2, tinjauan pusaka. Itu ada uraian hasil temuan peneliti lain. Kalau peneliti lain berarti harus ada kutipan, ya. Nah, tinjauan pustaka bukan kumpulan teori. Jadi Bu Rindu nggak mau nanti di proposal PKM tinjauan pusakanya cuma teori A, bla bla bla, teori B, bla bla bla, konsep A, konsep B bukan. Tapi nanti rangkaian hasil yang sudah dikenali dan punya alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah yang dikaji. Siapa yang ngaji? Kamu. Jadi yang mengkaji kumpulan-kumpulan temuan penelitian lain itu menjadi alur pikir adalah kamu sendiri sebagai penulis, ya. Pasti ada kutipan, pasti, karena ada penelitian lain. Bab 3, metode penelitian. Ini biasanya untuk PKM tidak terlalu rinci, seperti proposal tugas akhir, hanya cukup rencana bagaimana dan prosedur yang akan kamu lakukan. Simple dan sederhana di bab 3 ini. Kamu bisa cek nanti di contoh-contoh proposal ya, PKM. Kemudian daftar pustaka, gunakan Avastal dan media desktop. Lampiran jika ada, biasanya instrumen penelitian atau surat-surat yang dibutuhkan di proposal PKM tersebut. Contohnya, kalau kamu PKM-nya tentang pengabdian masyarakat, berarti surat dari kerjasama dengan mitra, gitu-gitu yang dibutuhkan, ya. Baik, terakhir yaitu proposal kegiatan. Kenapa harus ada? Iya, karena nanti kalian nanti masuk organisasi atau kalian butuh dana, kan ada namanya proposal kegiatan, bikin kegiatan, terus mau ke sponsor, begitu-begitu ya. Yang harus dilakukan kerangkanya adalah halaman judul pasti ya nanti, tapi tidak terlalu urgent karena proposal kegiatannya itu formatnya tidak ada standar bakunya. Kemudian ada pendahuluan, di sini latar belakang kamu. Yuk, untuk kegiatan, cobalah jangan copy paste kegiatan-kegiatan yang dahulu, pendahuluannya. Coba kamu kasih latar belakang yang menarik, yang bisa membuat orang itu tertarik untuk mendanai atau menyetujui kegiatan kalian. Maksud dan tujuan di sini lebih ringkas, posisinya dan hasilnya tidak sebanyak latar belakang. Biasanya dalam bentuk poin per poin. Dan buatlah seatraktif mungkin ya. Kreatif mungkin di sini. Ruang lingkupnya dan rujukannya. Kenapa? Harus ada rujukan. Iya, karena kan kita harus tahu dasarnya kamu membuat kegiatan tersebut tuh apa. Rincian kegiatan, kalau bisa ada jadwal dan sasaran. Pesertanya siapa? Sasaran kegiatanmu siapa? Jadwalnya serinci mungkin. Jika ada narasumber, berikan CV-nya sekalian. Ya, biar langsung orang tahu siapa sih narasumber ini. Ya. Kemudian tempat dan lokasi kegiatan wajib ya jadi rincian kegiatan ini ya. Kemudian daftar panitia.
Jika Anda mahasiswa, maka daftar panitia pastikan selalu ada nama dan NIM. Prodi, harus ada itu. Kalau ada nomor handphone lebih bagus lagi, tapi kadang saat ini takutnya ada apa-apa, cukup NIM dan prodi dan nama. Rencana anggaran, wajib ada rencana anggaran. Dibuat serealistis mungkin, tapi jangan sampai nombok ya. Jadi umpamanya kamu nemu nih di toko merah umpamanya, harganya apa namanya? Kertas 37.500. Itu realnya. Tapi kadang kalau kamu nggak beli toko merah kan dia bisa beda. Ada yang 38.000, 39.000, makanya mungkin kamu realistisnya jadi 40.000. Nggak apa-apa kan namanya rencana. Daripada nanti kurang. Kemudian penutup. Nah, penutup ini biasanya klise banget. Cuman minta demikian, terima kasih, begitu-begitu. Dan beberapa pengesahan dari pejabat yang berwenang. Baik, itu adalah sekilas tentang kerangka proposal yang biasanya dikerjakan oleh mahasiswa. Yuk, kita praktek aja langsung ya. Kalian kan kemarin sudah diminta untuk membuat proposal PKM. Nanti akan saya coba untuk koreksi dan komen setiap proposal Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya ini yang saya bisa bagikan tentang proposal, kerangka proposal. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Semuanya yang sempurna hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.